berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Germana. Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Semua hadir? Hadir, Ibu. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang struktur dan fungsinya. Sabar ya, Ibu Fafain. Ya, Ibu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jelasin saya. Menurut kalian, tubuh kita itu tersusun dari apa saja? Dari Sel. sel terkecil, Ibu. Betul, tubuh kita itu tersusun dari bagian yang kecil seperti sel. Nah, di dalam tubuh kita itu, sel itu seperti pabrik yang ada dalam tubuh kita. Apa yang terjadi jika pabrik di dalam tubuh kita itu tidak bekerja atau berhenti bekerja? Ada yang tahu? Tidak tahu. Jadi, pabrik atau sel yang ada dalam tubuh kita tidak bekerja dengan baik, maka tubuh kita itu akan mengalami sakit dan organ kita itu tidak berfungsi dengan baik. Sakit itu sel lah yang berarti ruangan kecil yang ditemukan pertama kali oleh siapa? Robert 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 Koch. Betul. Pada tahun 1665 dia mengamati terhadap sayatan gabus. Nah, di dalam sayatan gabus itu terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Jadi ada yang bisa simpulkan dari pengamatan dari Robert Koch tentang sel? Nah, Ibu. Dia yang mana? Jadi sel itu unit terkecil penyusun makhluk hidup. Betul sekali. Jadi sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Dia berfungsi untuk menjalankan semua proses kehidupan pada makhluk hidup. Juga berperan sebagai penyusun tubuh, penghasil energi dan pengatur aktivitas jenis sel. Berikut kita akan masuk pada jenis-jenis sel. Ada berapa macam jenis-jenis sel? Dua. Apa saja? Sel prokaryotik dan sel eukaryotik, Ibu. Betul. Nah, sel prokaryotik adalah sel yang sederhana dan tidak memiliki membran inti. Jadi DNA pada sel prokaryotik itu terletak di nukleoid. Itu tidak dikelilingi oleh membran. Contohnya itu pada bakteri saja. Yang berikut adalah sel eukaryotik. Nah, sel eukaryotik itu dia lebih kompleks dan memiliki membran inti yang membungkus DNA. Sel eukaryotik berbagai organel bermembran yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik. Contohnya seperti pada tumbuhan dan hewan. Kita akan melihat struktur pada sel prokaryotik. Nah, ini adalah struktur sel pada prokaryotik. Ada kapsul, dinding sel, membran sel, flagellum, pili, sitoplasma, nukleoid, plasmid, dan ribosom. Coba kalian baca pengertian masing-masing. Supaya jangan mengantuk karena masuk siang toh, jadi sudah lapar. Baca, kasih keluar suara. Yang pertama itu kapsul, lapisan terluar untuk perlindungan diri dan membantu menempel pada permukaan. Yang kedua itu dinding sel, memberikan bentuk sel dan perlindungan mekanis. Yang berikut membran sel, mengatur keluar masuknya zat atau nutrisi ke dalam sel. Yang berikut flagellum, struktur seperti ekor yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang berikut pili rambut halus untuk membantu bakteri menempel pada medium atau bakteri lain. Yang berikut sitoplasma. Sitoplasma cairan di dalam sel tempat terjadinya reaksi metabolisme. Yang berikut nukleoid, wilayah yang berisi materi genetik utama atau DNA yang tidak terbungkus membran inti. Yang berikut plasmid, itu DNA tambahan berbentuk lingkaran kecil yang dapat membawa sifat tertentu seperti kekebalan terhadap antibiotik. Yang terakhir itu ribosom, itu
butiran kecil yang berfungsi sebagai tempat pembentukan atau sintesis protein. Nah, yang berikut adalah struktur sel eukariotik. Yang pertama adalah membran plasma atau membran sel. Nah, di sini dia adalah kulit luar yang berfungsi untuk melindung sel, mengatur keluar masuknya zat nutrisi atau makanan, kemudian sebagai penerima sinyal. Yang kedua itu nukleus atau inti sel. Nah, nukleus ini dia adalah pusat kendali yang dikelilingi membran inti, berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel, menyimpan DNA, dan mengontrol pembelahan sel. Nah, yang berikut adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah cairan milik sel. Dan organel di dalamnya itu mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, ada RE kasar, RE halus, badan Golgi, dan lisosom. Nanti kita lihat organel-organel lebih jelas lagi. Itu pada sel hewan sel tumbuhan. Nah, ini adalah organel sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, mitokondria itu dia sebagai penghasil energi. Jadi dia itu tempat terjadinya penghasil energi dalam bentuk ATP. Yang berikut ribosom, pembuatan sebagai tempat terjadinya pembuatan protein. Yang berikut ada retikulum endoplasma sebagai saluran transportasi. Ada RE kasar, RE halus, kemudian badan Golgi, lisosom, vakuola, badan mikro, kloroplas. Bisa lihat organ-organ ini? Bisa. Berikut kita akan masuk pada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perbedaan pada sel hewan dan sel tumbuhan itu apa saja? Kalau sel hewan itu dia memiliki Inti sel dan sel hewan. dan sel tumbuhan dia tidak memiliki inti sel. Dua-duanya itu memiliki inti sel. Ukuran itu. Ya, betul. Yang Bisa dilihat yang membedakan ukuran. itu sel hewan tidak memiliki dinding, sedangkan sel tumbuhan memiliki. dinding sel. Betul, ada lagi. Kalau ukurannya itu seperti apa? Bisa dilihat gambar. Sel tumbuhan ukuran lebih besar dan sel hewan ukuran lebih kecil. Lebih kecil. Betul. Kalau sel hewan itu dia bentuknya seperti bulat. Tumbuhan itu dia kayak persegi, memanjang. Nah, sel tumbuhan itu sel hewan dan sel tumbuhan memiliki nukleus, bisa lihat itu yang warna merah. Kemudian ada vakuola. Kalau di sel tumbuhan itu dia memiliki vakuola, tapi di hewan itu tidak memiliki vakuola karena tumbuhan itu vakuolanya besar yang berfungsi untuk menyimpan air dan nutrisi. Dan kalau pada tumbuhan itu dia menghasilkan apa? Dia pada tumbuhan itu dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, keduanya ada sitoplasma, membran, sel membran, kemudian mitokondria. Kalau pada sel hewan itu tidak ada kloroplas, itu hanya ada pada tumbuhan. Kemudian dinding sel ada pada tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ukurannya lebih besar, memiliki dinding sel yang kaku untuk memberikan dukungan dan perlindungan. Memiliki kloroplas yang mengandung klorofil untuk melakukan fotosintesis dan vakuola yang besar untuk menyimpan air dan nutrisi. Kemudian sel hewan itu dia ukuran lebih kecil, tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, umumnya hanya memiliki sentriol atau sentrosom yang berperan dalam pembelahan sel, lisosom untuk pencernaan sisa makanan, dan juga untuk menghancurkan kuman yang masuk serta vakuola kecil jika ada. Apakah paham? Paham atau tidak? Paham Ibu. Nanti minggu depan kita kuis ya, sebelum mulai pembelajaran. Nah, materi hari ini cukup sampai sini saja karena kami mau lanjut ke rapat.
Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu.